Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah mengawali hari ini kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali manusia itu bangga ya dengan pencapaian dan kesuksesan yang mereka dapatkan. Tetapi seringkali ketika mereka mencapai kesuksesan, mereka mencapai keberhasilan itu, mereka seringkali lupa ya terhadap apa yang mereka dapatkan itu pada dasarnya adalah berasal daripada Tuhan. Ya, mereka berpikir bahwa apa yang mereka sudah capai, apa yang mereka sudah dapatkan itu adalah karena kemampuan, oleh karena kekuatan mereka sendiri. Padahal sebenarnya semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala kita, itu adalah pemberian Tuhan. Demikian juga dengan segala apa yang kita sudah capai, entah itu kepandaian, kecakapan, serta kekayaan yang kita miliki pun, itu adalah berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan seperti ini. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan kita, kehidupan manusia itu adalah semua karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil sebuah tema tentang hidup oleh karena anugerah. Kita mau belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia memiliki kepandaian, dia memiliki kehormatan yang luar biasa secara manusia. Tetapi ketika dia mulai mengalami pengenalan yang benar kepada Tuhan, maka kita bisa melihat di sini apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, Rasul Paulus melalui tulisannya itu menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya dia lagi, melainkan milik Kristus, sehingga dia tidak lagi hidup berpusat kepada keinginan-keinginan diri sendiri, keinginan dagingnya, melainkan ya dia hidup oleh karena iman kepada siapa? Kepada Kristus yang telah mengasihi dia dan bahkan dikatakan menyerahkan nyawanya untuk keselamatannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita itu bukan lagi menjadi hidup milik kita sendiri, melainkan hidup kita itu harus menjadi milik daripada Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jelas ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hidup kita, tubuh kita bukan lagi untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri, tetapi hidup kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 pun firman Tuhan katakan bahwa hidup dan mati kita itu adalah milik daripada Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup kita, milik kita itu adalah milik daripada Tuhan, maka biarlah kehidupan kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu harus semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti apa yang ditulis di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Di situ jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Seperti untuk siapa? Bukan untuk
kebanggaan kita, bukan untuk kesombongan diri kita sendiri, tetapi semuanya itu untuk Tuhan. Ini inti daripada kehidupan kekristenan kita. Ketika kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu bukan menjadi milik kita lagi, tetapi menjadi milik Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah milik Kristus, maka kehidupan kita itu harus senantiasa bisa mengucap syukur. Apapun yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 pun mengatakan bahwa kehidupan kita ini sama seperti hamba, ya. Seorang hamba itu hanya melaksanakan tugas yang ditanggung, yang diberikan oleh tuannya. Nah, itulah kehidupan kita. Kalau kita berhasil, kalau kita mencapai kesuksesan dalam hidup kita, ingat bahwa hidup kita itu adalah milik daripada Tuhan. Sehingga kesuksesan, kebanggaan yang kita miliki itu harus kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri kita, bukan untuk meninggikan apa yang sudah kita dapatkan daripada Tuhan, melainkan apa yang kita dapatkan kita syukuri bahwa semuanya itu adalah karena pemberian daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan sebuah ilustrasi ya tentang ayam dan penyu. Ketika ayam itu mau bertelur, biasanya dia ribut. Ya, dia selalu berteriak petok gitu ya. Itu sebelum dia bertelur. Dan ketika dia sudah bertelur pun dia berteriak hal yang sama, ya, dia ribut. Tetapi hasilnya apa? Hasil yang diperoleh oleh ayam tersebut hanya satu telur. Ya, hanya satu telur. Tetapi beda dengan penyu. Ketika penyu itu mau bertelur, ya, ketika penyu itu mau bertelur, dia akan mencari situasi keadaan yang benar-benar sepi, ya. Ketika sudah sepi, sudah gelap semuanya, baru penyu itu mencari tempat untuk bertelur. Dan ketika dia sudah bertelur pun, ya, dia tidak langsung keluar, ya, dalam keadaan yang ramai, tidak, tetapi dia pelan-pelan, ya, dia lihat situasinya sepi, dia baru keluar. Ketika penyu itu bertelur, dia tidak bertelur hanya satu butir, tetapi yang dihasilkan di situ ratusan bahkan mungkin ribuan telur di situ. Nah, inilah seharusnya kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, itu bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita untuk kita bisa menyombongkan atau meninggikan diri kita. Tetapi apa yang kita hasilkan, ya, apa yang kita lakukan itu benar-benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Hasil yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, biarlah pada saat pagi hari ini, setiap kita, para pendengar kebenaran firman Tuhan ini, mari, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita diberi kesuksesan, kita diberi keberhasilan. Ingat, itu bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh ada, kalau kita boleh hidup, itu semua oleh karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hidupku sekarang bukannya milik kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh dikuatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah pasti bersama dengan Engkau, untuk kami tetap senantiasa percaya, senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang saat ini mereka mungkin sedang menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk tetap senantiasa berserah kepada Tuhan, untuk mereka tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu nyata atas kehidupan umat-umat. Apapun persoalan itu, entah sakit, penyakit, entah pekerjaan, usaha,
rumah tangga mereka. Kalau mereka tetap senantiasa mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan atas kehidupan umat-umat-Mu. Demikian juga pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di Temanggung juga Tuhan tolong Bapak dan Ibu Gembala, para diaken dan juga seluruh jemaat-jemaat yang ada tetap senantiasa ada di dalam lingkaran kasih karunia yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh alami kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan umat-umat-Mu. Bangsa negara kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala persoalan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi, terutama di masa-masa pandemi ini, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang tetap senantiasa menolong bangsa dan negara kami ini, khususnya bagi masyarakat yang ada, sehingga mereka boleh tetap bersemangat, mereka boleh tetap senantiasa memiliki iman, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih, pagi ini kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.